Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Tanbih al-Mukhtarin yang membahas terkait adab para ulama salafus soleh terdahulu. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmi fi darini amin ya rabbal alamin. Wa kana yaqulu wa kana dan ada siapa Yahya bin Mu'ad yaqulu berkata, min ta'dhimi ahika al-muslim idza mata lahu mayyitun fi baladin ukhra an tusaffira ila ta'ziyatihi. Min ta'dhimi ahika, termasuk menghormati saudaramu al-muslimi yang muslim, idza mata apabila dia telah mati, lahu mayyitun, lahu baginya mayyitun mayyit, fi baladin ukhra di negara lain, antusaffira hendaklah kamu pergi, ila ta'ziyatihi untuk melakukan takziah ya. Jadi ini ya, Syekh Yahya bin Mu'ad menyampaikan ya soal adab ya ketika memiliki seorang sahabat ya atau saudara, termasuk penghormatan ya kepada saudara muslim ya, ketika dia meninggal hendaklah takziah walaupun dia berada pada kampung lain ya. Di sini balad, kalau di makna balad secara letterlek ya, nah ini agak problem juga karena membutuhkan biaya yang cukup tinggi gitu. Kalau mampu nggak ada masalah, tapi kalau balad bimakna Korea ya, desa atau mantikoh ya, wilayah antar kabupaten, antar provinsi, ini masih memungkinkan untuk melakukan takziah ya. Jadi makna balad ya tentu ini harus dimaknai secara kontekstual sekiranya itu memungkinkan untuk seseorang melakukan takziah itu. Lintas kabupaten, lintas provinsi masih memungkinkan kalau untuk saat ini. Jadi dengan kata lain ya, sebagai salah satu penghormatan kita ketika punya relasi, punya teman yang meninggal dunia, hendaklah bertakziah. Jadi tidak cukup ya menjawab kabar duka di WA ya dengan membaca suratul Fatihah atau dengan mendoakan ya semoga almarhum diberikan husnul khotimah dan segala dosanya diampuni oleh Allah gitu. Jadi ini termasuk adab gitu. Ya, jadi jangan sampai di era modern ya, walaupun bisa menggunakan sarana WA untuk
menyampaikan takziah kepada keluarganya, tapi kalau melihat penjelasan Syekh Yahya bin Mu'ad ini, ya tidak cukup hanya sekedar via WA, harus antusafiro. Antusafiro itu berarti ya harus pergi datang ke kampungnya untuk melakukan takziah. Dan ketika ada keluarga yang sedang kesusahan, ditinggal satu keluarganya, ya, kemudian ada orang jauh yang datang untuk takziah, ya tentu ini membuat rasa senang, ya, karena ada kolega almarhum yang datang jauh-jauh untuk ikut mendoakan. Jadi artinya ya sekalipun kita hidup di zaman modern, ya semua bisa dengan online, ya takziah juga bisa via WA, bisa video call gitu. Tapi secara adab, ini bicara adab, ya, hendaklah antusafiro ila takziatihi, datang yaitu pergi kepada rumah duka, kemudian kita melakukan takziah itu. Jadi ini sebagai adab. Nah, jangan sampai kita hidup di dunia modern ini kemudian adab kita kemudian hilang. Ya, ada orang meninggal cukup jawab di WA, ya. Tapi menurut apa yang disampaikan oleh Syekh Yahya bin Mu'ad, ya hendaklah antusafiro ila ta'ziyatihi itu. Wa qad kharaja Abu Muawiyah al-Aswad. Nah, ini diberikan contoh, ya, seorang ulama zaman dulu, dan sungguh telah keluar Abu Muawiyah al-Aswad, ya. Beliau pergi minas Syami, dari Sam. Sam itu mana? Sam itu kalau wilayah sekarang itu termasuk daerah Suriah, daerah Damaskus, itu wilayah Sam, ya. Ila Makkah, ke Mekah, ya. Ila huruf jer, Makkah ini isim ghair munsorib, ya. Manek munsoribnya ya alam dan tak marbutoh, ini secara ilmu nahwu ilataini itu. Maka ketika ada huruf jer, majrurnya bukan kasroh, tapi dia dibaca fathah, ila makkatah, ya. Liya'ziya, jadi Abu Muawiyah al-Aswad dari Sam ke Mekah liya'ziya, untuk bertakziah. Siapa Abu Muawiyah? Al-Fudail, kepada Fudail, fi waladihi, pada anaknya Ali, yaitu Ali. Walam yahruj, dan dia tidak keluar, li hajjin, untuk haji, wala umrotin, dan juga tidak umroh. Jadi beliau benar-benar pergi dari Sam ke Mekah semata-mata untuk takziah, bukan untuk haji, bukan untuk umroh. Ini dalam rangka yaitu ya melakukan takziah, penghormatan terhadap saudaranya yang meninggal dunia itu. Jadi ini yang disebut dengan keteladanan para ulama terdahulu, ya. Itu. Karena itu jangan sampai kita, ya, saya berulang-ulang menyampaikan, ya, jangan sampai di dunia modern semua serba online, serba instan, kemudian kita menghilangkan nilai-nilai silaturahmi, menghilangkan nilai-nilai takziah ini, ya. Kecuali kalau memang tidak kenal, ya mungkin menjawab takziah via WA, ya tidak. Tapi kalau sudah kenal, dekat, akrab, itu hendaklah antusafir ila ta'ziyatihi, yaitu pergi untuk melakukan takziah. Wa kana, dan ada si Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yaqulu, berkata, ya,
Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengutip pernyataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu salah satu sahabat Nabi ya, yang dikenal dengan kekayaannya yang digunakan untuk membantu perjuangannya Nabi, dan juga dikenal sebagai sahabat yang jujur, yang siddiq ya, sehingga memiliki gelar as-siddiq gitu. Min sirrihi, termasuk rahasia Allah, ayyudillahu ya, hendak memberikan perlindungan kepadanya. Siapa Allah Ta'ala maha tinggi, min nari jahannam, dari neraka jahannam, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Fal yakun, maka hendaklah, bil mukmin, dengan saudara mukmin, rahiman, dengan penuh kasih sayang. Jadi menurut Abu Bakar As-Siddiq, salah satu rahasia supaya nanti di hari kiamat kita mendapatkan perlindungan dari Allah, apa tipnya? Yang pertama, fal yakun bil mukmini rahiman, yaitu hendaklah sebagai seorang mukmin yang welas asih, ya, welas asih terhadap saudara muslim. Kemudian berikutnya raqiqul qalbi, ya, lembut hatinya gitu. Kenapa Abu Bakar menyampaikan penjelasan seperti ini ya? Karena banyak ya orang yang mengaku sesama muslim, sesama mukmin gitu, sikap welas asihnya kadang tidak ada. Ya, seringkali hanya persoalan furu'iyah, kemudian muncul ya kalimat-kalimat yang menyudutkan, kemudian menuduh, bahkan yang paling ngeri menuduh menjadi kafir gitu. Ya, ini artinya rohimannya nggak ada gitu. Ya. Kan kita sudah paham kalau berkaitan dengan persoalan usuli yang mutafak alaih. Nah, ini nggak boleh diotak-atik. Tapi kalau yang furu'i, mukhtalafih ya, itu terbuka adanya perbedaan. Nah, ketika ada perbedaan ini, sikap kita yaitu tasamuh, toleransi, saling menghormati. Jangan sampai persoalan furu'iyah kemudian dihukumi seolah-olah seperti usuli. Gitu. Bahkan bukan persoalan usuli kemudian dianggap usuli. Sehingga orang yang berbeda pendapat langsung ya dicap kafir. Nah, ini namanya satu, kurang ilmu, kurang wawasan ya. Kemudian pasti di dalam hatinya tidak ada sikap rohiman, welas asih. Yang kedua, orang yang mudah mencap kafir ya, sesama muslim yang lain, pasti juga raqiqul qalbi nggak ada, hatinya lembut nggak ada. Orang yang lembut hatinya ya, mau ngerasani temen aja nggak berani, membicarakan aibnya nggak berani, apalagi kemudian menjustifikasi dengan kata kafir, padahal terkait persoalan yang furu'iyah itu. Nah, disinilah ya makna fal yakun bil mu'minina rahima ini penting sekali, supaya kita beragama itu ya tidak nampak wajah angkernya, wajah kerasnya gitu ya, tapi tunjukkan dalam beragama itu penuh dengan welas asih dan memiliki kelembutan hati sesama saudara mukmin itu. Nah,
Orang-orang yang memiliki rohiman, welas asih dan lembut hatinya ini, kata Abu Bakar As-Siddiq, ini yang menjadi rahasia Allah. Orang tersebut nanti di hari kiamat akan mendapatkan yaitu perlindungan dari Allah. Itu. Jadi dampak kita welas asih sesama saudara muslim, kemudian kita memiliki kelembutan hati ya sesama muslim, ternyata sikap inilah yang akan memberi dampak pada hari kiamat nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perlindungan dari minnari jahannam, dari api jahannam. Wa kana, dan ada siapa Muhammad al-Munkadir yakumu al-lail, ya, dan ada siapa Muhammad bin al-Munkadir yakumu al-laila, dia melaksanakan ibadah al-laila pada malam hari. Wa idza talabat, dan ketika mencari siapa ummuhu, ibunya Muhammad bin al-Munkadir, annahu, sesungguhnya Muhammad bin Munkadir yahmazu ritslaha, yaitu sedang menjulurkan kakinya ila sobahi, sampai pagi. Yaro, melihat dalika tersebut. Yahmizu itu maksudnya yadulluka ritslaha, kalau bahasa sekarang itu mijetin ya. Yadulluka itu kan gosok-gosok, ritslaha kaki ibunya ya. Ila sobahi, sampai pagi. Yaro dalika afdhalu min lah. Sikap Muhammad bin al-Munkadir yang dia yakumul lail ya, dia tengah malam bangun, di sini tidak ada kata sholah ya, tengah malam dia bangun, kemudian ibunya mencari. Terus Muhammad al-Munkadir ini ya paham ya, ibunya ya perlu bantuan. Akhirnya yahmazu ritslaha ayadulluka ritslaha. Kalau ya bahasa sekarang itu mijetin ya, mijetin ibunya sampai ila sobah. Nah, hal ini ternyata ya sikap seorang anak ya yang mau melakukan perbuatan seperti ini ya, hanya sekedar mijetin ibunya, ya mungkin karena ibunya sudah sepuh, ya perlu diperhatikan, perlu dipijetin gitu. Ternyata sikap anak yang demikian ini afdhulu min sholatihi, lebih utama ya dibandingkan anak ini mengabaikan perintah ibunya kemudian sholat semalaman. Jadi sholat semalaman ya itu tidak ada artinya ketika dia mengabaikan permintaan ibunya untuk sekedar mijetin, karena mungkin ibunya sudah sepuh ya perlu untuk dipijit supaya apa yang dirasakan kurang nyaman itu bisa berkurang atau bisa nyaman. Jadi ini juga termasuk adab seorang anak ya, yang di sini sudah dicontohkan oleh Muhammad bin al-Munkadir ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini. Itu. Jadi istimewa ya adab seorang anak ketika dia memperhatikan apa yang menjadi permintaan ibunya ya, bahkan tidak berani untuk mengabaikan. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang anak hanya sekedar mijitin ibunya ini ternyata afdhalu min sholati, lebih utama daripada sholatnya. Itu jadi artinya seorang anak ya pintu ibadahnya yaitu birrul walidain. Itu.
Kultu aku berkata waqad qalu dan mereka telah berkata mislu dalik seperti itu fi haqqis sahil insani pada hak sahil insan. Maksudnya hal yang sama, maksudnya seperti seorang anak mijetin kaki ibunya. Hal yang sama juga layak dan menjadi hak seorang murid, ya, dia berkhidmah, ya, kepada gurunya. Apapun yang menjadi perintah gurunya itu senantiasa dilaksanakan dengan senang hati. Nah, di sini dijelaskan, ya, ai khidmatus sayhihi, yaitu khidmah seorang murid kepada gurunya, ya. Wal qiyamu ala masolikihi, yaitu melaksanakan apa yang menjadi kebaikan gurunya. Misalnya gurunya minta bantuan apapun, seorang murid, ya, dengan sikap taklimnya bisa memenuhi. Wa fadhu'i hawaijihi birron bihi, dan memenuhi segala yang menjadi keperluan gurunya. Nah, ini penjelasan dari kalimat fi haqqi sahil insan. Ini juga termasuk adab yang tinggi. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'aroni ini memang, ya, akhlaknya orang-orang solihin, ya. Kalau seorang anak ingin martabatnya tinggi di sisi Allah, ya lakukan sebagaimana Uwais Al-Qarni, ya. Ya, dia rela harus menggendong ibunya, ya, dari Yaman ke Mekah Madinah untuk haji. Tiap hari senantiasa memenuhi apa yang menjadi hajat dan kebutuhan ibunya. Sekalipun Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa Nabi, ternyata dengan akhlaknya yang mulia, ya, birrul walidain dengan ibunya, ya, masyhur namanya di langit. Sampai Rasulullah itu, ya, kenal nama Uwais Al-Qarni di langit, masyhur di langit. Bahkan sampai Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Ali pengen tahu seperti apa sih Uwais Al-Qarni kok sampai disebut oleh Rasulullah. Bahkan sampai Rasulullah itu menyampaikan kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni hendaklah kamu minta doa, karena doanya makbul. Gitu. Nah, ini salah satu rahasianya adalah birrul walidain, khususnya dengan seorang ibu. Itu. Begitu juga yang kedua, fi haqqil sahil insan. Dalam dunia pendidikan modern, ya, itu sudah mulai jarang seorang murid menghormati guru secara lahir batin, itu sudah mulai jarang. Apalagi di sekolah umum. Yang masih tersisa itu hanya di pesantren-pesantren. Di pesantren masih, ya, berpegang teguh dengan tradisi, yaitu penghormatan murid terhadap guru, ya, karena di balik ridho guru itu ada pintu keberkahan seorang murid. Ya, sudah banyak cerita seorang murid yang ikhlas khidmah dengan gurunya, sampai gurunya itu terlintas doa kepadanya, itu akan menjadi pintu keberkahan untuk masa depannya. Ini kalau khidmahnya itu benar-benar membuat hatinya seorang guru itu, ya, terlintas, terpesona, ya, dengan keikhlasan khidmahnya seorang murid, kemudian guru sampai terlintas doanya memohon kepada Allah, itu makbul. Sama terlintasnya seorang ibu lihat anaknya birrul walidainya yang luar biasa, ketika terlintas sedikit, ya, doa untuk anaknya itu tidak ada hijab sedikit pun. Maka bisa dilihatnya keteladanan Uwais Al-Qarni. Kenapa masyhur di langit? Karena keikhlasannya birrul walidain.
Begitu juga para kiai-kiai besar ya di NU itu terutama, itu mereka menjadi barokah setelah keluar pesantren karena waktu nyantri itu khidmah dengan gurunya itu ya penuh keikhlasan sampai akhirnya gurunya mendoakan kepada murid dan diberikan murid ini keberkahan lahir dan batin. Itulah ini faktornya adab. Itu. Bagaimana kalau seorang murid tidak harus begitu? Ya nggak apa-apa. Ya, seorang ibu ada anak yang nggak mau birrul walidain, ya nggak apa-apa. Seorang murid nggak mau khidmah, ya nggak apa-apa. Artinya tidak menjadi sedih gitu. Tapi kalau itu dilakukan, ya ini yang istimewa. Lintasan seorang ibu, lintasan seorang guru, ternyata ini akan membawa keberkahan bagi seorang anak dan murid. Wa kana Kahams bin Al-Hasan radhiyallahu anhu Yaqul berkata, siapakah Mas bin Al-Hasan? Kuntu, aku ada, uhdimu, aku berkhidmat, aku melayani ummi, ibuku, wa arfa'u, dan aku menghilangkan al-qadaro, yaitu kotoran, mintahtiha, dari bawahnya. Jadi Kahmas bin Hasan ini bercerita, dia itu termasuk ya anak yang khidmah dengan ibunya. Tiap hari selalu membersihkan ya kotoran-kotoran dari bawah ibunya. Mungkin maksudnya ya, ibunya sudah sepuh ya, sudah tidak bisa ke kamar mandi ya untuk buang kotoran. Lah Kahmas bin Hasan ini seorang anak yang setiap hari membersihkan ya kotoran ibunya ini. Fa arsala ila Sulaiman bin Ali, fa arsala, maka mengutus ilaya kepadaku Sulaiman bin Ali Basrotan ke Basroh. Wa qala, dan berkata, siapakah Mas? Istarbiha khodiman, kamu beli ya, maksudnya kamu cari pembantu, khodiman. Yukhdimu umaka, jadi kamu lebih baik nyari pembantu yang ngurusin ibumu gitu. Fa'abaitu, maka aku menolak gitu. Ini ya orang yang hatinya terbuka. Fa'abaitu, aku menolak. Wakultu, dan aku berkata, inna walidati, sesungguhnya ibuku, lam tardo, tidak akan pernah ridho, wairoha, selainnya, li khidmati, untuk khidmah kepadaku, wa ana, sedangkan aku shogirun, masih kecil ya. Kahmas menjawab, kamu lebih baik nyari orang digaji untuk ya membantu ibumu dalam keseharian gitu. Terus dijawab, tidak, aku menolak. Sebab apa? Sebab ibuku waktu aku kecil itu tidak akan pernah ridho kalau aku pada saat kencing, pada saat BAB, kemudian orang lain yang membersihkan. Bagaimana mungkin ketika ibuku dalam posisi ya tidak memiliki kesehatan yang baik, kemudian ada kesulitan seperti itu, terus lantas aku membayar orang lain untuk membersihkan kotoran itu gitu. Fakadzalika, dan demikian itulah ardo, aku tidak ridho, ghairi, selainku, lihidmatiha, untuk khidmah kepada ibuku, wa anna kabirun, sementara aku sudah dewasa. Ya, ini luar biasa ya akhlak ya seorang anak yang selalu ya hatinya ya khidmah dengan ibunya itu. Jadi gampang saja ciri-ciri anak yang akan diangkat derajat dan martabatnya di sisi Allah.
itu ciri-cirinya gampang, lihat khidmahnya terhadap ibunya. Ya, kalau khidmahnya terhadap ibunya itu sampai ya ibunya itu terlintas keikhlasan, terlintas doa, pasti anak ini akan menjadi orang yang berkah dunia akhirat. Gitu. Nah. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini sebenarnya ya menggugah kesadaran ya orang-orang yang hidup di dunia modern ya, dari kecil ya dirawat ibunya, setelah dia kaya raya ibunya ditaruh di panti jompo. Itu ini orang-orang modern ya, akhirnya apa, ibunya ya setiap hari didampingi pembantu orang lain, dan sampai meninggalnya pun anaknya tidak di sampingnya. Ini na'udzubillah min dzalik. Ya, ini namanya anak yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi penting ya, ngaji seperti ini itu penting supaya menggugah kesadaran kita. Jangan dianggap sepele. Birrul walidain itu enggak ada efeknya, itu jangan dianggap sepele. Khidmah dengan seorang guru dianggap enggak ada manfaatnya, itu jangan sampai punya pikiran seperti itu. Kalau sampai khidmah dengan seorang guru, birrul walidain dengan bapak ibu, sampai muncul ridhonya, ya itu pasti akan dijawab oleh Allah, yaitu dengan keberkahan lahir batin dunia akhirat. Itu. Tidak ada orang yang soleh, solihin, ya dalam karir perjalanan hidupnya itu berani keluar kata yang menyakiti hati ibunya. Yang ada hanya njih, tidak berani keluar kata membantah, melawan, menyakiti, itu enggak berani. Lebih baik mengalah. Gitu. Karena bahaya kalau sampai ya, ibunya terlintas yang tidak baik, ini berbahaya bagi anak itu. Wa kana Murikul Ajli radhiyallahu anhu, dan ada siapa Murikul Ajli, yafli ra'sahu ummahu, yafli membersihkan dari kutu, ra'sa ummihi kepala ibunya, yaitu masya Allah ini ya yang membuat kita jadi rindu ya dengan ibu kita itu. Seorang anak yang penuh dengan kasih sayang kemudian mencari kutu di rambut ibunya, ya. Wala yada'u ahadan, dan tidak meninggalkan seseorang pun, yufli yang membersihkan ya roksaha rambutnya, gairahu selainnya. Anaknya nggak bakalan ridho kalau ada orang lain yang berani menyentuh ya rambut ibunya untuk membersihkan kotoran-kotoran itu. Tidak mungkin ya, dia ridho ada pembantu atau ada orang lain yang membersihkan, sementara anak yang dilahirkan ada di depannya. Ya, ini ya yang pernah dilakukan oleh Murikul Al-Ajli. Wa kana, dan ada siapa Al-Hasan Al-Basri, ya asal Basri, ya sufi yang masyhur di Baghdad, yaqulu berkata fi qaulihi dalam firman Allah taala, fala takul, maka jangan kamu berkata lahuma kepada bapak ibumu uffin, itu. Jadi berkata itu kan hanya 2 huruf itu aja tidak boleh. Bagaimana kalau dikasih nasihat bapak ibunya jawabnya jauh lebih panjang, kayak menasihati ini. Jadi mafhum muwafaqah dari ayat ini, kata itu aja nggak boleh, karena khawatir ahnya itu melukai hati bapak ibunya. Itu.
Karena itu bentuk keingkaran, bentuk ngeyel, bentuk membantah. Apalagi yang membantah beneran dengan kalimat-kalimat yang tidak adab, tidak ada sopan santun. Nah, ini makna dari fala takullahuma uffin ini cukup dalam sekali. Gitu. Jadi artinya Hasan al-Basri ini seorang sufi yang agung, ya, hidup pada zaman eranya Rabi'ah al-Adawiyah. Diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya salah satunya berpegang pada ayat ini. Fala takullahuma uffin. Uffin saja itu enggak boleh. Apalagi bleret. Ya, dinasihati satu kata dia 1000 kata. Gitu. Jadi ini mafhum muwafaqah dan mukhalafahnya ini ya perlu dipahami gitu. Ya. Qala idza balagha sinnal kibri, ketika keduanya telah sampai pada usia sepuh, ya. Wa waliya man qadrahuma ma kana yaliyani min qadrihi fis sibor. Jadi ketika kedua bapak ibunya sudah sepuh, ya, jangan sampai kemudian menyuruh orang wawali yaman untuk membersihkan kotoran keduanya. Ya misalnya kalau sudah sepuh itu kan kadang kencing di pakaian, kadang BAB di pakaian. Ini jangan sampai menyuruh orang lain, apalagi pembantu. Kalau di situ selama masih ada anak. Ya. Sebab keduanya dengan cinta kasih sejak kita lahir di bumi, ya, itu semua yang mengurus kita itu bapak ibu kita, yang nyebokin, yang mandiin, ya, dalam kondisi apapun seorang ibu terutama penuh dengan kasih sayang, sekalipun repotnya ya luar biasa. Nah ini jangan sampai ya anaknya baru punya jabatan ya nggak seberapa kemudian muncul sifat angkuh sombong, ya, ibunya taruh di panti jompo karena mampu membayar. Ya, ini jangan sampai menyesal kalau nanti ibunya tidak ada, dan ketika ibunya tidak ada dalam posisi hatinya sakit tidak memberikan ridho kepada anak-anaknya. Ini yang berbahaya. Fala takullahuma uffin, dan jangan kamu berkata uffin kepadanya, wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak keduanya. Jadi usahakan jaga lesan kita sebagai anak keluar kata yang tinggi, ya. Tanhar itu kalimat tinggi yang apalagi membentak. Jangan sampai dikotori dengan kalimat itu. Sebab kalau keluar kalimat itu, ibunya sakit, terlintas sakit, dan tidak dimaafkan, dan belum dimaafkan, ini berbahaya. Itu. Karena ridho Allah fi ridhol walidin. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Kalau ibunya nggak ridho, nggak bakalan anak ini berkah uripnya. Wala yumsik bi anfihi min ra'ih qadrihima, jangan sampai anak ketika melihat bau kotor yang ada di sekitar bapak ibunya itu kemudian memegang hidungnya. Ya, ingat kamu dulu juga sama seperti itu. Bagaimana repotnya seorang bapak ibumu, ya, harus membersihkan BAB kotoran, ya. Itu semua seorang ibu yang membersihkan. Jangan sampai kemudian ya sudah dewasa walam yusyubi anfihi, jijik kemudian nggak mau mendekat. Ini naudzubillah min dzalik. Kama kana la yamsikani, sebagaimana bapak ibumu dulu tidak pernah memegang hidungnya, la yamsikani anfahuma, tidak pernah memegang hidung keduanya min raihati qadrihi, pada saat ya
membersihkan BAB-nya kan pasti bau itu. Tapi nggak pernah seorang ibu itu kemudian jijik, ya, dengan hidungnya ditutup, ya, kemudian apalagi sampai nyuruh orang. Itu nggak ada seorang ibu seperti itu. Gitu. Ya. Nah, ini ajaran yang luar biasa. Jadi kalau kita mau menjadi anak yang soleh, menjadi yang santri yang soleh, ya apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'aroni ini menjadi kunci-kunci. Kalau kita bisa megang kunci-kunci ini, ya insya Allah keberkahan lahir batin dunia akhirat itu akan dirasakan. Gitu. Wasayati, dan akan datang fi hadzal akhlaqi, pada akhlak ini, bastul adabi, yaitu hamparan adab, ma'al walidaini, serta orang tua, fi mawadhi'a, pada tempat-tempat lain nanti adab dibahas khusus soal adab birrul walidain. Wa inna da'abahu, dan ketika memanggil abahu bapaknya, aumahu atau ibunya, bismihima, dengan nama keduanya, fakot akohuma. Jadi kalau ada seorang anak kok berani manggil bapaknya dengan sebut namanya, dia telah durhaka kepada keduanya. Misalkan namanya bapaknya Paijo, ya, dipanggil bukan Bapak Paijo atau Bapak, panggil Jo Paijo, minta duitnya dong, gitu. Nah, ini menurut penjelasan Syekh Abdul Wahab Asy'aroni ini, berarti anak tersebut telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Illa ayyakula, kecuali dia berkata, ya abi, wahai bapakku, wa ya ummah, wahai ibuku. Gitu. Ya, ini salah satu adab dan akhlak. Wa innaman, dan sesungguhnya orang masa yang jalan, siapa man bana yade walidayhi, ya ada seorang anak yang jalan di depan kedua orang tuanya, fakot akahuma, jadi ada anak berani jalan di depan bapak ibunya, ya, tanpa permisi, tanpa menunduk, ya, itu juga fakot akahuma, maka anak ini juga durhaka kepada keduanya. Ila ingkana, kecuali ada siapa anak, yumitul ada, kecuali anak ini mau menaruh al-ada, yaitu hal-hal yang bisa membahayakan, gitu. Ya, kecuali ini. Baina yadiha, di antara keduanya, misalkan di depan bapaknya ibu ada batu, ya anak itu tiba-tiba lewat terus ngambil batu, ya ini nggak apa-apa karena ada tujuan baik. Kama qala Ibnu Mukhrid, sebagaimana dikatakan Ibnu Mukhrid, fata'addab ya ahi, he sedulurku, hendaklah kalian beradab, ma'a jami'i ikhwanika, terhadap seluruh saudaramu, al muslimina, kepada orang-orang muslim, la siyama, terlebih al fuqara, kepada saudara yang kondisinya fakir, wal masakini, dan miskin. Jadi kitab ini mengajarkan kita bagaimana pentingnya beradab, ya, terhadap semua saudara muslim kita, baik yang kaya maupun yang miskin. Begitu juga adab kepada orang tua dan guru. Walhamdulillah, dan bermula segala puji itu lillahi, milik Allah, Rabbil alamin, yang mengatur alam semesta.